selamat siang anak-anak semua. Kelas 10 TBA. Hari ini kita ketemu lagi ya di mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sebelum Pak Guru lanjutkan, apakah suara Pak Guru bisa didengar dengan baik oleh kalian? Ya. Oke. Ya. Bisa didengar dengan baik ya? Kalau begitu, bisa kita lanjutkan pembelajaran hari ini dengan sistem daring. Ini semua siswa sudah ada ya, termasuk pembagian kelompok yang kemarin. Ya, Pak. Baik, kalau semuanya siswa sudah masuk, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Diawali tentunya dengan doa pembuka. Mbak Feni Lestari, tolong dipimpin doa pembukanya. Ayo, segera dimulai, Mbak. Silakan disiapkan, Mbak Feni. Coba. Marilah teman-teman sebelum memulai pelajaran kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mbak Feni yang telah memimpin doa hari ini dengan baik. Iya, Pak. Yuk. Oke. Untuk menyegarkan suasana di siang hari ini, mari kita serukan yel-yel ciri khas SMK kita, sehingga pikiran kita menjadi fresh kembali dan semangat kita pulih. Ya, Pak. Masih hafal ya akan yel-yel SMK kita? Ya. Baik, kita mulai. SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK. SMK Nesaga. Pintar. SMK pintar, kompeten, inovatif. Tepuk tangan. Seperti janji Pak Guru minggu kemarin, hari ini kita akan membahas pandangan para pendiri bangsa tentang hubungan agama dan negara terkait frasa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam Piagam Jakarta. Sebelum menginjak materi tersebut, Pak Guru akan mencoba kita flashback dulu kembali kepada materi minggu kemarin. Coba kita ingat-ingat kembali. Pak Guru akan memberikan pertanyaan buat kalian untuk mengingat materi pada minggu kemarin. Sekarang Pak Guru akan bertanya, BPUPK melaksanakan sidang itu berapa kali, anak-anak? Coba ada yang tahu? Yuk silahkan dijawab. Saya, Pak. Siapa yang tahu? Saya Arisa Rahmawati. Mbak Arisa ya? Ya. Coba dijawab nomor 1 Mbak Arisa. Ya. Sidang BPUPKI dilaksanakan 2 kali. Pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Negara. Yang kedua pada 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Pada sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945, Muhammad Yamin, Supomo dan Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar-dasar negara. Ketiganya memiliki pemikiran yang berbeda tentang dasar negara.
sebagaimana tercermin dalam pidato yang disampaikan ketiganya pada saat sidang BPUPKI yang pertama. Bagus sekali Mbak Arisna. Tepuk tangan dulu. Baik, mari kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Apa perbedaan dan persamaan pandangan para tokoh pendiri bangsa terhadap pandangan dasar negara? Yuk coba, ada yang tahu? Saya akan mencoba menjawab. Saya Destri Nurwianti. Ya, siapa ini? Mbak Destri ya? Silakan, langsung dijawab aja Mbak. Persamaan dan perbedaan usulan rumusan dasar negara. Persamaan 1. Memiliki isi materi yang sama, jumlah rumusan sama. 2. Masing-masing rumusan dijiwai oleh semangat yang sama. 3. Sama-sama ada kata ketuhanan. Perbedaan 1. Rumusan yang diusulkan berbeda. 2. Diksi yang digunakan dalam setiap usulan berbeda. 3. Urutan sila-sila yang diusulkan berbeda. 4. Cara penyampaian rumusan berbeda. Sudah Pak, itu. Terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Arista dan Mbak Destri sebagai perwakilan. Berarti kalian semua sudah bisa menguasai inti dari materi minggu kemarin. Untuk selanjutnya kita menginjak pada asesmen atau penilaian, di mana di pembelajaran PPKN ini ada KKM atau KKPS yang harus kalian selesaikan. Nilai minimal harus dapat 75, karena kalau kurang dari itu atau kalian tidak memenuhi standar kompetensi minimumnya. Selain KKM, ada penilaian yang dinamakan diagnostis non kognitif, di mana sudah kalian jawab di awal tadi pada saat kita tadi review pelajaran yang kemarin, itu yang dinamakan diagnostik non kognitif. Terus ada penilaian selanjutnya, yaitu penilaian afektif atau sikap. Di selain diagnostik non kognitif, ada penilaian afektif atau sikap, yaitu nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab di akhir pembelajaran. Dan penilaian selanjutnya adalah penilaian yang tidak kalah penting, yaitu konektif. Penilaian untuk mengukur kemampuan konektif kalian setelah melaksanakan pembelajaran ini, yang meliputi pertanyaan tentang menyimpulkan bagaimana sikap keteladanan yang dapat diambil dari para tokoh pendiri bangsa. Dan juga nanti karena kita akan melakukan sebuah pembelajaran berbasis proyek, jadi kalian nanti diharapkan untuk dapat menghasilkan sebuah proyek atau karya yang nanti akan kita jalankan secara diskusi dengan membentuk kelompok yang terdiri dari 6 orang untuk setiap kelompoknya. Kita lanjutkan dengan mempelajari materi cara pandang para pendiri bangsa tentang hubungan agama dan negara terkait frasa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam Piagam Jakarta. Diharapkan kalian nanti bisa memahami sikap keteladanan mereka yang bisa mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi, dan bisa menjalankan sila-sila Pancasila yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa dengan baik dan benar. Berikutnya, kompetensi atau
capaian pembelajaran atau CP. Diharapkan kalian nanti bisa mengidentifikasi cara pandang para pendiri bangsa tentang hubungan agama dan negara terkait frasa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam Piagam Jakarta. Untuk tujuan pembelajaran atau TP, yaitu dengan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, itu sangat tepat dan sesuai dengan karakteristik materi mengidentifikasi cara pandang para pendiri bangsa tentang rumusan dan isi Pancasila, termasuk di dalamnya juga pandangan para pendiri bangsa tentang hubungan agama dan negara terkait frasa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam Piagam Jakarta. Dalam proyek nanti kita akan mencoba untuk membuat sebuah poster secara berkelompok yang bertemakan bullying, di mana bullying ini tentunya bisa mencerminkan sikap-sikap yang tidak sesuai ya dengan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh para pendiri bangsa. Selanjutnya, untuk materi hari ini sesuai dengan janji Pak Guru minggu kemarin, materi hari ini kita akan menggunakan media video. Jadi kalian nanti silahkan cermati video yang ada dan diharapkan kalian nanti bisa menyimpulkan apa isi dari video yang ada. Nanti Pak Guru akan menampilkan 2 video. Silahkan dicermati dan nanti tolong bisa kalian ambil kesimpulan dari kedua video yang ada. Tolong diperhatikan ya, ini videonya Pak Guru putar. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai perubahan sila pertama Pancasila. Dalam Piagam Jakarta terkandung 5 butir sila yang kini dianggap sebagai bagian dari Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun akhirnya sila pertama dirubah. Frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus. Apa itu Piagam Jakarta? Piagam Jakarta adalah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rancangan ini dirumuskan oleh Panitia 9 Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini mengandung 5 sila yang menjadi bagian dari ideologi Pancasila. Tetapi pada sila pertama juga tercantum frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Frasa ini yang juga dikenal dengan sebutan 7 kata pada akhirnya dihapus dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu badan yang ditugaskan untuk mengesahkan UUD 1945. Bagaimana proses penghapusan 7 kata tersebut? Pada tanggal 18 Agustus, PPKI berkumpul untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Hatta mengusulkan agar 7 kata di mukadimah dan pasal 29 dihapus. Hal ini karena pada malam hari tanggal 17 Agustus, seorang angkatan laut Jepang mendatanginya dan menyampaikan kabar bahwa kelompok nasionalis beragama Kristen dari Indonesia Timur menolak 7 kata tersebut.
karena dianggap diskriminatif terhadap penganut agama minoritas, dan mereka bahkan menyatakan lebih baik mendirikan negara sendiri di luar Republik Indonesia jika 7 kata tersebut tidak dicabut. Hatta lalu menjabarkan usulan perubahannya. Istilah ketuhanan akan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, sementara istilah mukadimah yang berasal dari bahasa Arab diganti menjadi pembukaan. Ayat yang menyatakan bahwa Presiden Indonesia harus Muslim juga dihapus. Setelah usulan ini diterima, PPKI menyetujui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada hari yang sama, dan 7 kata pun secara resmi dihapus. Ada satu tanggal yang kita tidak lupakan, tanggal 18 Agustus. Apa yang terjadi pada 18 Agustus itu? Yang terjadi itu ialah komandan Jepang di waktu itu yang masih ada di negeri kita mengirimkan sebuah utusan yang baru datang dari Indonesia bagian timur, memberikan pesan yang pendek saja, yaitu dalam mukadimah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ada 7 kata-kata yang menurutnya perlu dicabut, jangan dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar kita. Apa itu 7 kata? Dalam negara Republik Indonesia ini ada disebutkan bahwa dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Saudara-saudara dapat memikirkan bahwa di waktu itu keadaan sangat genting. Tiba-tiba sesudahnya sedikit 24 jam datang ultimatum dari orang Indonesia sendiri, dari Indonesia sebelah timur, katanya orang Nasrani. Mau cabut ini dari Undang Dasar atau tidak? Kalau tidak, kami tidak ikut dalam Republik Indonesia ini. Saudara-saudara, cobalah kita pikirkan. Dalam keadaan demikian, Belanda kita hadapi, kekuatan sekutu kita hadapi, keadaan kita belum tentu. Hanya namanya ada pemerintah, Soekarno-Hatta, sudah itu dia akan membuat satu kabinet, tinggal di tempat yang sangat kritis. Maka kita dapat memahamkan bahwa pemimpin-pemimpin kita seperti Bung Karno dan Bung Hatta di waktu itu agak kelapakan juga. Bagaimana ini? Mereka berkumpul sebentar dengan pemimpin-pemimpin Indonesia yang kebetulan ada di Jakarta. Bukan pemimpin-pemimpin yang resmi telah menyusun Undang-Undang Dasar itu, tidak. Yang kebetulan waktu itu ada di Jakarta. Ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Pak Kasman Timur Benjo, ada Wahid Hashim dari Surabaya, dari Nahdlatul Ulama. Itu kebetulan saja waktu itu ada di sini. Dan berkatalah Bung Hatta kepada pemimpin-pemimpin yang ada itu, ini lihat bagaimana kita ini. Kalau kita tidak robah ini, boleh katakan seperti dia dari Indonesia akan mendirikan negerinya sendiri, tidak mau ikut dengan kita. Tidak lama juga mereka berbicara. Tetapi oleh karena melihat keadaan begitu genting, berusul dari Bung Hatta mengatakan, baiklah, perkara Undang Dasar ini mestinya diadakan rapat sidang yang khusus, yaitu sidang konstituante. Sekarang kita belum perang. Bagaimana kita mengadakan sidang? Baiklah, di waktu sidang konstituante itu, entahkah 6 bulan lagi atau lebih kurang, begitu kita akan dalam sidang konstituante. Waktu itu diterima oleh pemimpin kita, oleh karena dalam keadaan yang demikian diterima. Baiklah, dicabutlah kata-kata yang duduk itu. Jadi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi semeluknya itu dihapus. Nah, itu menamakan orang piagam Jakarta.
keseluruhan anggaran untuk mengterjemah itu dengan kata-kata yang tujuh itu namanya Piagam Jakarta. Ini dianggap sebagai pedoman kita sebagai rakyat Republik Indonesia. Itu dicabut. Nah, sudah dicabut, utusan itu ya pulanglah, nggak ketemu lagi, namanya pun nggak tahu kita. Itu satu kejadian sejarah, kejadian yang bersejarah, bukan khayali, tapi betul-betul terjadi. Ini tidak banyak orang yang mengetahui atau menyebut-nyebut atau yang lupa lagi itu. Padahal ini satu hal untuk mampu di waktu kita sedang melangkah pertama-tama untuk mengendalikan satu negara yang merdeka. Tapi sudahlah, kita mengatakan tunggulah sedikit, kalau sudah aman kita adakan konstituante. Konstituante sidang umat yang lebih besar, ini nanti kita adakan. Baik, setelah kalian melihat cuplikan video tadi tentang perubahan sila pertama pada Pancasila dan diteruskan kesaksian Muhammad Natsir terhadap 7 kronologis perubahan 7 kata, ada yang bisa menyimpulkan apa sikap yang bisa diteladani dari para pendiri bangsa dalam menyikapi adanya perbedaan pendapat. Ada yang bisa menjawabnya? Siapa? Saya Pak. Dari kelompok 3. Oh ya, kelompok 3, silahkan. Sangat kebangsaan yang dimiliki para pahlawan disebut sebagai nasionalisme dan patriotisme. Tidak menindas pada kekuatan yang kecil atau lemah. Contohnya, mereka bisa menerima ulasan dari wilayah timur yang merasa keberatan terhadap 7 kata dalam sila pertama. Terjadi perubahan kata yang semula sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Adanya perubahan tersebut atas semangat komitmen para pendiri bangsa untuk selalu menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, benar sekali jawaban dari Mbak Esti. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya mari kita lihat video yang kedua. Tolong diperhatikan dengan baik.
Kemudian akan perjalanan di Bogor sepanjang ya maaf Setelah kalian melihat video pendek di atas, Pak Guru sekarang akan membuat tugas untuk kalian secara kelompok yang terdiri dari 6 kelompok yang masing-masing beranggotakan 6 orang. Kelompoknya seperti minggu yang kemarin saja ya. Dan mekanismenya, kelompok pertama membuat poster bullying tentang kekerasan. Kelompok kedua membuat poster bullying tentang sosial. Kelompok ketiga membuat poster bullying tentang perba. Kelompok 4 membuat poster bullying tentang pelecehan seksual. Kelompok 5 membuat poster bullying tentang body shaming. Dan yang terakhir kelompok 6 membuat poster tentang cyberbullying. Nah, ini nanti kalian Pak Guru beri waktu 15 menit untuk membuat. Namun sebelum kalian membuat tugas, nanti aturan mainnya semua poster harus memakai tema stop bullying. Dan subtemanya harus ada kata-kata tidak semua kejahatan tersebut dalam bentuk memar secara fisik, melainkan terluka dalam hati dan kondisi itu sangat berbahaya. Nanti ada 2 tahapan. Tahapan pertama harus share screen terhadap hasil sketsa, yaitu poster yang setengah jadi, dan sekaligus menjelaskan tentang apa yang menjadi temanya. Berikutnya tahap yang kedua, kalian harus share screen lagi, yaitu hasil dari poster yang kalian buat yang telah ada tema pokoknya, yaitu stop bullying, dan subtema yang bertuliskan tidak semua kejahatan tersebut dalam bentuk memar secara fisik, melainkan terluka dalam hatinya dan kondisi itu sangat berbahaya. Setelah kalian membuat sketsa poster kalian, silakan di-upload dalam tugas di Classroom. Ada 2 uploadan atau unggahan, yaitu sketsa dan poster yang sudah jadi. gambar toh Pak? Diperhatikan ya, yaitu sketsa dan poster yang telah jadi. Ya Pak, bentar Pak. Ya. Yuk, bagi yang sudah selesai sketsa posternya, segera bisa di share screen kan ya, untuk menghemat waktu. Pak, kelompok 1. Ya, yuk kelompok 1 silakan kita ambilkan sketsanya. Kelompok 1 beranggota Aisyah Rahmawati, Amelia Rahmawati, Fatin Atikoh, Indriani, Lili Setiawati, Lina Mila Salsabila. Ini merupakan jenis bullying yang kasat mata. Siapa saja bisa melihat tindakan merugikan ini karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korban bullying. Contoh bullying fisik: menampar, menimpuk, menginjak, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang, menghukum dengan berlari keliling lapangan, menghukum dengan cara push up. Ya, ini adalah sketsa bullying yang kasat mata atau secara fisik, bisa ditampilkan untuk poster yang sudah jadi, yang sudah ada tema stop bullyingnya dan subtemanya, Mbak. Oh iya, ini yang poster yang sudah jadi, Mbak ya. Nah, sudah ada temanya stop bullying dan ada subtemanya. Bagus. Baik, mari kita kasih waktu. Nah, selanjutnya kelompok 2. Iya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Ini adalah poster dari bullying sosial. Perundungan sosial adalah
Penindasan yang mengakibatkan merusak reputasi atau hubungan seseorang. Intimidasi sosial ini mencakup berbohong, menyebarkan rumor negatif, mempermalukan seseorang, dan mengucilkan seseorang. Sebutkan nama anggotanya. Namanya Jessica, Ananda Widya Yosari, Amrita Isya Puri Devi, Dede Agustina, terus yang terakhir Anissa Jumrotul Aini. Baik, itu sketsanya sudah jadi. Terus posternya sudah jadi belum yang sempurna? Ini Pak yang sudah jadi. Ya, baik. Posternya sudah ada tema pokoknya dan juga sudah ada subtemanya. Mari kita hapus, tepuk tangan dulu. Yuk, selanjutnya kelompok berapa ini? Ya Pak. Kelompok 3. Ya, ini sketsanya ya. Silahkan dijelaskan apa ini sketsanya dan diperkenalkan anggota dan kelompoknya. Kelompok 3 Pak. Yang pertama Andika Yuna Muktiani, Kismawati, Esti, Dekawati Swandi, Rika Anggraini, Tia Nufika. Ya, silakan dijelaskan, Mbak. Builing ini jenis bullying yang juga bisa terdeteksi karena bisa tertangkap indera pendengaran, memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, mempermalukan di depan umum, menuduh, menyuraki, menebar gosip. Di beberapa contoh kata-kata yang termasuk tindakan bullying verbal yaitu goblok lo, jayus lo, norak atau enggak asik, gendut lo, cungkring lo, kurus kering, sotoy lo, sok tahu cupu lo, culun punya. Nah, sekarang kita tampilkan poster kompletnya, Mbak. Ya, sudah. Oke, itu Ya. sudah komplit. Posternya sudah ada temanya yaitu stop bullying dan sudah memenuhi syarat adanya subtemanya. Kita applause dulu. Selanjutnya kelompok berapa ini ya? Kelompok 4, Pak. Ya, baik, dilanjut. Belajar seksual tidak semata tentang seks, isi dari penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas. Pelecehan seksual dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Namun ada juga kasus pelecehan perempuan terhadap laki-laki dan juga dengan sesama jenis, baik sesama laki-laki maupun perempuan. Itu yang dinamakan seksual harassment bullying. Ini share screen sketsanya ya. Untuk poster yang komplit sudah jadi. Sudah ya? Iya Pak, udah jadi Pak. Cepat sekali ya sudah jadi. Iya dong Pak. Terima kasih. Kan yang ngajarin Bapak. Baik, tepuk tangan dulu. Yuk, selanjutnya kelompok berapa ini? Kelompok 5 Pak. Ya, yuk lanjut terus. Disebutkan anggotanya. Nuri, Saila, Anggita, Sita, sama Laila. Body shaming adalah tindakan seorang yang menjelekkan fisik orang lain. Tindakan ini hampir sama dengan bullying. Secara verbal, komentar tersebut berupa usia, rambut, pakaian, bentuk tubuh, hingga tingkat daya tarik seseorang. Beberapa orang tidak menyadari jika dirinya menghina orang lain. Poster yang sudah jadi sudah disiapkan? Ya itu Pak, udah jadi. Baik, tepuk tangan dulu.
Selanjutnya kelompok berapa nih? Kelompok 6, Pak. Ya, silahkan tampilkan sketsa yang belum jadi. Ini, Pak, yang belum jadi. Ya, baik. Selanjutnya silahkan tampilkan poster yang telah jadi. Ya, Pak. Baik, setelah kalian tadi membuat poster, baik dengan sketsa maupun poster yang sudah jadi, sekarang saatnya kalian nanti untuk mengupload kedua poster tadi, baik sketsanya nanti di kolom sketsa, untuk poster yang sudah jadi nanti di kolom poster ya. Jadi kalian mengunggah 2 kali. Bisa dipahami ya perintah Pak Guru ini? Iya, Pak. Baik, sekarang sudah tiba pada penghujung acara, yaitu evaluasi. Adakah yang bisa memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Iya, Pak. Kelompok 6, Pak. Ya, mari silahkan kelompok 6. Namanya siapa? Novi Pranestia. Baik, Mbak Novi, silahkan disimpulkan. Semangat kebangsaan yang dimiliki para pahlawan disebut sebagai nasionalisme dan patriotisme, tidak menindas yang kecil atau lemah. Contohnya mereka bisa menerima usulan dari wilayah timur yang merasa keberatan terhadap 7 kata dalam sila pertama. Terjadi perubahan kata yang semula sila 1 berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Adanya perubahan tersebut atas semangat komitmen para pendiri bangsa untuk selalu menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, bagus. Kesimpulan dari Mbak Novi, kasih aplaus dulu. Selanjutnya tolong beri pengertian dari bullying, Mbak Novi. Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau risak, merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Baik, evaluasi sudah kita lalui juga. Berarti materi hari ini sudah tersampaikan semua. Adakah yang ingin bertanya? Kalau tidak, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Pak Guru infokan terlebih dahulu untuk minggu depan kita akan mempelajari materi tentang tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Jangan lupa dipersiapkan kalian untuk belajar terlebih dahulu. Baik, untuk mengakhiri acara hari ini, Ketua kelas saya minta tolong untuk memimpin doanya. Sebelum berdoa, yuk semua kamera dinyalakan dulu. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik, hati-hati ya anak-anak. Semoga aman sampai di tujuan atau sampai di rumah. Pak Guru izin dulu ya.